Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tel Aviv, 14 Mei 2025. Langit di perbatasan utara Israel membara. Serangan udara presisi diluncurkan militer Israel ke arah Suriah dan Lebanon. Pos pertahanan strategis milik milisi yang didukung Iran hancur seketika. Lembah Bekaa di Lebanon Timur, kota Qusair di Suriah, hingga garis perbatasan yang dijaga ketat, kini menjadi puing. Ledakan menggema sampai Damaskus dan Beirut. Garis pertahanan yang dibangun bertahun-tahun lamanya roboh hanya dalam hitungan jam. Pernyataan resmi IDF jelas, kami telah menghilangkan ancaman langsung terhadap wilayah utara Israel. Namun di balik deru rudal dan kehancuran pos militer, ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Intervensi Tuhan dalam sejarah bangsa-bangsa. Suriah dan Lebanon tidak lemah secara militer. Mereka memiliki pertahanan berlapis, peralatan canggih, dan dukungan dari sekutu kuat seperti Iran. Tetapi dalam satu hantaman kekuatan surgawi, semua tidak berarti. Seolah Tuhan berkata, cukup. Sekarang aku akan menyatakan siapa yang berdiri dalam terangku dan siapa yang melawan kehendakku. Kita hidup di dunia yang mempercayakan keselamatan pada senjata, teknologi, dan aliansi politik. Tapi firman Tuhan berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Tidak ada sistem pertahanan, betapapun canggihnya, yang bisa bertahan jika Tuhan sendiri sudah menetapkan batas akhir. Apa yang terjadi bukan sekadar taktik militer. Suatu bangsa bisa memiliki peralatan terbaik dan pasukan terlatih, tetapi jika Tuhan menentangnya, kekuatannya menjadi kosong. Itulah yang terjadi pada Suriah dan Lebanon. Firman Tuhan di dalam Yesaya, aku akan membalaskan kejahatan dunia dan kesalahan orang fasik, keangkuhan orang congkak akan kuhentikan dan kesombongan orang gagah akan kupatahkan. Inilah pelajaran besar. Jika Tuhan mulai bertindak, maka musuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Israel, umat yang dijaga bukan karena sempurna, tapi karena janji Tuhan. Dunia boleh menuduh, mengutuk, bahkan berkonspirasi melawan Israel. Tetapi dari sudut pandang firman Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Israel tetap nadi nubuatan Allah. Dari mereka lahir keselamatan dunia, kepada mereka diberikan janji kekal, dan Tuhan tidak melupakan janjinya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Yesaya 31 ayat 5. Tuhan melindungi umatnya, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka adalah bagian dari rencana kekalnya. Mereka mungkin diserang dari berbagai arah, selatan oleh Hamas, utara oleh Hizbullah, dari timur oleh Iran, tetapi Tuhan adalah perisai mereka. Israel ada bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ketika garis pertahanan dunia runtuh, di mana pertahananmu berdiri? Apa yang terjadi secara global ini menyentuh hati kita secara pribadi. Kita semua punya garis pertahanan dalam hidup, karier yang kita bangun bertahun-tahun, hubungan yang kita andalkan, tabungan yang kita simpan, status sosial yang kita jaga. Tetapi seperti pertahanan Suriah dan Lebanon, semuanya bisa runtuh dalam satu momen. Dan saat itu terjadi, hanya satu tempat perlindungan yang sejati. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum berayat Yeti, jika pertahananmu adalah Tuhan, engkau tidak akan pernah kehilangan segalanya. Saat berita menyajikan suara ledakan dan gambar kehancuran, kita yang percaya melihat lebih dari itu. Tangan Tuhan sedang bekerja. Ia tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Seperti zaman Daud, ketika musuh mengepung dari segala sisi, Tuhan tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa digoyahkan. Seperti zaman para nabi,
Ketika bangsa-bangsa kuat saling bertempur, Tuhan tetap hakim atas segala perkara. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya dan tidak akan membiarkan miliknya sendiri. Mazmur 94 ayat 14. Israel menjadi gambaran bahwa umat yang hidup dalam janji Tuhan akan tetap berdiri meski dikepung badai. Langkah agresif Israel ke utara bukan hanya ekspansi militer. Itu adalah penggenapan nubuat bahwa Israel akan terus menjadi pusat perhatian dan ujung tombak rencana Allah. Bukan karena kekuatan duniawi, tapi karena Tuhan sendiri yang melingkupinya dengan tangannya. Pertahanan dunia bisa roboh, tapi firman Tuhan tidak pernah roboh. Bangsa bisa kalah, tapi janji Tuhan tidak bisa dikalahkan. Rudal bisa meledak, tapi kasih setia Tuhan tetap kokoh selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dunia, satu hal tetap benar, firman Tuhan tetap berdiri. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadirat-Nya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Tel Aviv, 14 Mei 2025. Ketegangan di Timur Tengah kian memuncak setelah garis pertahanan di perbatasan Suriah dan Lebanon dilaporkan tumbang menyusul serangan udara intensif yang dilancarkan oleh militer Israel. Menurut laporan sejumlah media internasional, pasukan Israel berhasil menghancurkan beberapa pos pertahanan penting milik milisi yang didukung Iran di wilayah perbatasan Suriah dan Lebanon. Serangan ini disebut sebagai respons terhadap tembakan roket dan infiltrasi kelompok bersenjata dari wilayah utara ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Garis pertahanan musuh di utara kini telah lumpuh. Kami telah menghilangkan ancaman langsung terhadap wilayah utara Israel, ujar juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, Laksamana Daniel Hagari, dalam pernyataan resminya. Dalam situasi dunia yang terus bergolak dengan konflik, perang, dan kehancuran pertahanan seperti yang terjadi di Suriah dan Lebanon, kita diingatkan akan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Pertahanan manusia, betapapun kuatnya, bisa runtuh dalam sekejap. Suriah dan Lebanon dikenal memiliki kekuatan militer, pertahanan berlapis, dan dukungan dari berbagai pihak. Tapi dalam satu serangan presisi, semua roboh. Tak mampu berbuat apa-apa, seolah-olah tangan Tuhan sendiri turun dan berkata, "Cukup, sekarang aku akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang melawan kehendakku." Inilah perbedaan yang nyata ketika Tuhan menyatakan siapa yang dibelanya dan siapa yang melawan terangnya. Pertahanan Suriah dan Lebanon bukan hanya runtuh secara fisik, tetapi juga secara profetik,
menjadi tanda bahwa jika Tuhan tidak menjaga kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Dan jika Tuhan menentang sebuah bangsa, maka tidak ada teknologi, sekutu, atau rudal yang bisa menahannya. Seperti yang tertulis di Yesaya, "Aku akan membalaskan kejahatan dunia dan kesalahan orang fasik. Keangkuhan orang congkak akan kuhentikan, dan kesombongan orang gagah akan kupatahkan." Tuhan adalah hakim atas bangsa-bangsa. Ketika Ia bertindak, keangkuhan militer akan runtuh, dan kesombongan politik akan dibungkam. Suriah dan Lebanon yang selama ini menjadi sarang milisi dan jalur senjata melawan Israel, kini menyaksikan kehancuran hanya dalam satu malam. Israel tidak sempurna secara manusiawi, tetapi secara rohani, mereka tetap bagian dari janji Allah. Ketika dunia mengutuk mereka, ketika banyak bangsa bersekongkol melawan mereka, Tuhan berdiri sebagai perisai mereka. Dan ketika Dia mulai bertindak, tiada satu pun pertahanan manusia yang mampu bertahan. Ketika Tuhan memutuskan untuk bertindak, semua kekuatan manusia jadi debu. Ketika Tuhan membela umat-Nya, musuh-musuh akan berjatuhan tanpa daya. Ketika Tuhan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak akan ada tempat bersembunyi bagi yang melawan kehendak-Nya. Pertahanan dunia bersifat fana, tapi pertahanan surgawi bersifat kekal. Dalam kehidupan pribadi pun, kita bisa mengalami garis pertahanan yang runtuh, kesehatan yang menurun, keuangan yang terpuruk, relasi yang retak, bahkan iman yang goyah. Namun Tuhan adalah benteng yang tak tergoyahkan, tempat kita berlindung di saat badai. Firman Tuhan di dalam Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Langkah agresif Israel ini menandai perluasan operasi militernya yang sebelumnya terkonsentrasi di jalur Gaza, kini melebar ke wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Militer Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan gudang senjata, pos komando, dan jalur penyusupan yang digunakan oleh milisi Hizbullah dan kelompok bersenjata pro-Iran lainnya. Rekaman video yang beredar menunjukkan jet-jet tempur Israel menghantam wilayah Qusair di Suriah dan beberapa lokasi strategis di Lembah Bekaa, Lebanon Timur. Beberapa ledakan besar terdengar hingga ke Damaskus dan Beirut. Pihak Hizbullah menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap serangan ini dan mengancam akan membalas dengan serangan tak terduga dalam waktu dekat. Sementara itu, pemerintah Suriah mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan nasional dan mengajukan protes resmi ke PBB. Di sisi lain, sumber-sumber militer Lebanon menyebut bahwa pertahanan di beberapa wilayah telah mengalami keruntuhan akibat serangan presisi dan daya hancur tinggi dari rudal-rudal Israel. Analis politik menilai runtuhnya garis pertahanan di Lebanon dan Suriah bisa menjadi awal dari babak baru dalam konflik kawasan. Jika eskalasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Israel akan terlibat dalam konflik multifront yang melibatkan Gaza, Lebanon, Suriah, bahkan Iran, ujar Firas Khouri, pengamat Timur Tengah dari Universitas Haifa. Ketika dunia menyoroti gempuran militer, suara ledakan, dan runtuhnya benteng pertahanan di Lebanon dan Suriah, kita melihat bagaimana langkah militer Israel yang sebelumnya terfokus di Gaza, kini bergerak ke utara, menghadapi Hizbullah, milisi pro-Iran, dan kekuatan yang mengelilinginya seperti badai yang siap menerkam. Rudal ditembakkan, kota-kota berguncang, dan perbatasan menjadi lautan api. Serangan dari langit menghantam tanah-tanah yang sudah lama menjadi medan pertempuran sejarah. Lembah Bekaa, Qusair, Damaskus, Beirut. Seruan balas dendam terdengar dari Hizbullah, dan dunia menahan napas akan eskalasi yang bisa menyulut perang lebih luas. Namun, di balik semua itu, kita yang percaya pada firman Tuhan melihat lebih dalam dari apa yang diberitakan media. Kita tidak hanya melihat konflik militer, tapi kita melihat tangan Tuhan yang tetap bekerja dalam sejarah umat pilihannya.
Israel bukan sekadar negara kecil di Timur Tengah. Israel adalah nadi nubuatan Tuhan. Dari sana, rencana keselamatan Allah bagi dunia dilahirkan, dan kesanalah segala penggenapan akan bermuara. Ketika musuh mengepung Israel dari segala sisi, Gaza, Lebanon, Suriah, Iran, kita mengingat bahwa ini bukan hal baru. Sejak zaman Musa, Daud, hingga zaman Yesaya dan Yeremia, Israel selalu dikelilingi oleh ancaman, namun tetap bertahan. Bukan karena kekuatan militernya semata, tetapi karena Tuhan sendiri yang menjaga pagar mereka. Dan sampai hari ini, firman itu belum berubah. Yesaya 31 ayat 5 berkata, "Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka." Tuhan digambarkan seperti burung yang mengepakkan sayapnya di atas kota Yerusalem. Penuh kasih, sekaligus melindungi dengan kekuatan ilahi. Tuhan tidak membiarkan umatnya sendiri di tengah serangan musuh. Ia turun tangan, tidak selalu dengan cara yang kita mengerti, tapi dengan kuasa surgawi yang bekerja di balik layar. Di tengah dentuman rudal dan keruntuhan pertahanan manusia, mari kita arahkan pandangan kita kepada pertahanan ilahi yang tidak dapat dihancurkan. Israel mungkin diserang dari segala arah, namun tidak pernah ditinggalkan. Kita pun sebagai umat percaya yang dicangkokkan ke dalam perjanjian yang sama melalui Yesus Kristus, tidak akan pernah ditinggalkan. Apapun yang terjadi di dunia, firman Tuhan tetap berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar, hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu.
Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.